Dea Apriliani dengan nomor NIM 2383110098 dan rekan saya saudara Hari Septiar dengan nomor NIM 2383110079 dan rekan saya lagi saudari Mita Putri Nopianti dengan nomor NIM 2383110107. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Ketertiban Umum dan Hak-hak yang diperoleh. Di sini saya akan memaparkan terkait pengantar ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Sebagaimana dalam dua pokok pembahasan ini terdapat dua persoalan. Yang pertama yaitu persoalan ketertiban umum dan yang kedua itu persoalan hak-hak yang diperoleh, di mana keduanya ini merupakan bagian dari persoalan pokok hukum perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu negara harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing dalam suatu negara. Maka dari itu, permasalahan ini dianggap sangat berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Karena dalam ketertiban umum, tujuan yang dicapainya yaitu berupaya memberi landasan bijak bagi hakim untuk mengenyampingkan berlakunya hukum atau kaidah hukum asing di dalam perkara hukum perdata internasional yang seharusnya tunduk pada suatu sistem hukum asing. Sedangkan hak-hak yang diperoleh hendak memberi landas bijak bagi forum untuk mengakui berlakunya kaidah-kaidah atau hak-hak yang terbit berdasarkan hukum asing. Maka dari itu, keduanya sangat berbeda. Dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai ketertiban umum. Ketertiban umum terdapat beberapa bahasa istilah, yang mana dalam bahasa Belanda disebut dengan openbaar orde, dalam bahasa Inggris disebut public policy, dalam bahasa Perancis disebut ordre public, dalam bahasa Jerman disebut Vorbehold clause, dan dalam bahasa Italia disebut ordine publico. Yang mana konsep ketertiban ini merupakan bagian penting dalam HPI juga, karena dalam memberlakukannya hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Maka dari itu, ketertiban umum memiliki fungsi sebagai pembatas atau pencegah berlakunya hukum asing yang menurut kaidah HPI, negara yang bersangkutan seharusnya dipergunakan lex clause atau kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan. Itu pengertian dari lex clause-nya. Bila mana pemakaian hukum asing menimbulkan pelanggaran terhadap sendi-sendi atau asas-asas hukum nasional, maka hakim dapat mengesampingkan pemakaian hukum asing tersebut. Maka dari itu, fungsi dari ketertiban umum itu sebagai pembatas atau pencegah dalam berlakunya hukum asing di suatu negara. Dilanjut gitu, dalam ketertiban umum terdapat ruang lingkup yang mana dalam sistem-sistem hukum berbagai negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ketertiban umum yang mengatur dalam lingkup internasional, yaitu melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Misalnya tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian internasional.
lembaga ketertiban umum ini hanya untuk bertahan, tidak untuk menyerang atau menghambat sistem hukum asing yang berlaku. Pertimbangan politis yang sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu kaidah asing harus dipandang bertentangan dengan ketertiban umum menurut Forum Sang Hakim. Sebagaimana Sudargono Gautama mengibaratkan ketertiban umum ini sebagai rem darurat pada kereta api yang hanya dipergunakan apabila memang benar-benar dipergunakan saja. Maka dari itu, ketertiban umum ini tidak selalu diberlakukan, tetapi sebagai filter bagi suatu hukum di suatu negara. Selanjutnya mengenai hak-hak yang diperoleh. Hak-hak yang diperoleh di beberapa negara dikenal dengan istilah, yaitu Belanda sendiri dikenal dengan Verkiezenrecht, di Perancis dikenal dengan droit acquis, di Jerman dikenal dengan Wortbindrecht, di Inggris dikenal dengan Vested-Recht, yang mana hak-hak diperoleh ini memiliki arti. Dengan istilah hak atau recht ini biasanya memiliki arti sebagai hak hukum, hak subjektif, dan biasanya dikaitkan pada hak-hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda atau hak-hak yang bersifat kebendaan. Namun, dalam hukum perdata internasional ini sendiri atau HPI, istilah Verkiezenrecht atau hak-hak yang diperoleh ini diartikan bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, namun juga hak-hak kekeluargaan dan status personilnya. Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali juga disebut dengan rights and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum seseorang yang terbit berdasarkan hukum asing. Menurut Profesor Sunaryati Hartono, yang menjadi persoalan dalam HPI terkait hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex Pori. Jadi, persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh suatu negara atau seseorang subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang terbit atau diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Maka dari itu, untuk HPI sendiri, istilah hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula diberlakukan atau dipakai atau dipergunakan. Maka dari itu, dalam ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh itu sangat jelas sekali perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai ketertiban umum yang ada di beberapa negara. Yang pertama ada ketertiban umum dalam konsepsi Prancis dan Italia. Menurut konsep Prancis dan Italia ini, bahwa ketertiban umum atau orde publik ini mengandung segala sesuatu yang membenarkan untuk dipergunakannya oleh hukum awak dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional yang harus dipergunakan dalam ajaran Prancis adalah semua kaidah hukum Prancis yang bersifat orde publik, walaupun hukum Prancis sendiri telah menunjuk suatu hukum asing untuk diterapkannya. Namun, karena adanya orde publik sendiri, maka hukum Prancislah yang dipergunakannya. Dalam konsep Italia sendiri, ketertiban umum ini bersama-sama dengan prinsip kewarganegaraan dan otonomi para pihak.
merupakan ketiga pilar yang berdiri di atasnya semua bangunan hukum perdata internasional. Menurut Mancini, umat manusia dapat dibagi-bagikan dalam berbagai bangsa atau nateis. Masyarakat yang terbentuk karena adanya persamaan bahasa, keturunan, kebiasaan, sejarah, serta wilayah. Selanjutnya, hukum perdata merupakan pembawaan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum perdata menurutnya dibagi menjadi dua kelompok kaidah yang besar. Di satu sisi, dikenalkan kaidah-kaidah yang dipunyai oleh perseorangan sebagai anggota bangsanya. Hak-hak ini berakar pada kebebasan perseorangan, dan hak-hak ini mengikuti anggotanya kemanapun mereka pergi. Yang kedua ada ketertiban umum dalam konsepsi Jerman. Dalam konsep Jerman ini, dahulu kala ketertiban umum dikenal dengan istilah Vorbehaltsklausel. Istilah ini lebih sempit daripada orde publik yang ada di Perancis. Dalam konsep Jerman ini, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan sebagai suatu yang tidak lazim untuk diterima. Pada konsep ketertiban umum yang dianut Jerman ini dianggap benar-benar merupakan pengecualian adanya suatu Vorbehalt terhadap pemakaian hukum asing itu sendiri. Tetapi Vorbehalt ini hanya berlaku sebagai suatu keistimewaan, tidak suatu hal yang lazim diterima. Hal ini di Jerman tidak lekas menggunakan ketertiban umum untuk mengesampingkan hukum asing itu sendiri. Pembuat undang-undang di Jerman tidak menggunakan istilah Vorhandelklausel atau orde publik untuk lembaga ketertiban umum ini, tetapi menggunakan istilah Gutensitten atau kesusilaan baik. Tentang pelanggaran terhadap Gutensitten ini, bahwa hal ini hanya dianggap sebagai memenuhi syarat pelanggaran bila kaidah hukum asing tersebut benar-benar secara sangat keras dapat dianggap menusuk perasaan kesusilaan yang berlaku di rakyat Jerman. Adapun ketidaksamaan tidak semata-mata dianggap bertentangan dengan kesusilaan yang baik ini. Yang ketiga ada ketertiban umum dalam konsep Belanda. Belanda sendiri telah membuat tambahan kodifikasi baru dalam BW, yaitu pada buku ke-10 terkait tentang The Conflict of Laws pada tanggal 19 Mei 2011. Dalam buku ke-10 ini terdapat beberapa konsep tentang ketertiban umum atau public policy. Misalnya, pasal 6 disebutkan bahwa hukum asing tidak akan dapat diterapkan jika pelaksanaannya secara nyata tidak sesuai dengan public policy itu sendiri. Adapun terkait dengan perkawinan yang diselenggarakan di luar negeri Belanda, berdasarkan pada pasal 32 dinyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negara Belanda tidak akan diakui keabsahannya jika nyata-nyata tidak sesuai dengan public policy negara Belanda sendiri. Adapun terkait dengan penerimaan hukum asing dibahas dalam bab 5 dalam pasal 100 huruf C, bahwa pengakuan terhadap penetapan hukum asing akan bersifat disesuaikannya dengan public policy negara Belanda itu sendiri. Ketertiban umum dalam konsep Indonesia, dalam kaidah hukum ini yang dianut di Indonesia sendiri adalah ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi. Seperti yang pertama ada
ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketentuan semacam ini diatur dalam 23 AB yang diambil dari Kode Sivil Prancis. Yang kedua ada ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan, baik misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak. Yang keempat ada ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum. Yang kelima ada ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan. Yang keenam, ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana bila hendak diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar. Yang ketujuh, ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Ketertiban umum dalam pasal 23 AB yang terkait dengan masalah perjanjian disandingkan dengan istilah kesusilaan baik jika dibandingkan dengan pasal 6 CC Prancis, maka pasal 23 AB ini agak lebih luas karena dalam pasal 23 AB ini di samping istilah overeenkomsten atau perjanjian-perjanjian juga digunakan istilah Haddenliegen. Jadi bukan saja perjanjian-perjanjian yang dibatasi, melainkan juga perbuatan-perbuatan lain yang bukan perjanjian untuk tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Septiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh itu seperti apa. Istilah hak atau rights biasanya memiliki arti sebagai hak hukum, hak subjektif, dan biasanya dikaitkan pada hak-hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Hak-hak yang bersifat kebendaan. Akan tetapi dalam hukum perdata internasional, istilah Verkrijgheidsrechten diartikan bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, namun juga hak-hak kekeluargaan dan status personil. Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali juga disebut dengan rights and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum seseorang yang terbit berdasarkan hukum asing. Menurut Profesor Sunaryati Hartono, yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional terkait dengan hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang memiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Jadi, persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu objek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Di dalam hatta internasional, hukum antar tata hukum internasional, terutama dalam hukum antar waktu, dapat dilihat adanya pengertian terhadap hak yang telah diperoleh, khususnya terhadap hukum yang baru di mana pada umumnya hukum tersebut tidak memiliki kekuatan berlaku surut. Hal ini disebabkan karena dirasa perlu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diperoleh pada saat hukum yang baru itu belum terbit. Hal ini juga berlaku dalam bidang hukum antar negara atau hukum internasional publik, di mana juga dikenal tentang hak-hak yang telah diperoleh. Untuk HPI atau hukum perdata internasional, istilah hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mendepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula
diberlakukan atau dipakai dan atau digunakan. Ajaran atau teori Westenreich bukan sesuatu yang baru, sebab pada abad-abad pertengahan dasar-dasar teori ini sudah diletakkan oleh mazhab Belanda, khususnya Huber, di mana ajaran Huber bertumpu pada 3 prinsip. Yang pertama yaitu hukum suatu negara hanya mempunyai kekuatan berlaku di dalam batas-batas teritori kedaulatannya. Dan yang kedua yaitu semua orang yang tinggal menetap atau sementara di dalam teritori suatu negara yang berdaulat dianggap dan diperlukan sebagai warganya, dan dengan demikian tunduk kepada hukum negara tersebut. Yang ketiga yaitu tetapi atas dasar komitas gentium, setiap penguasa yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah bekerja di negara asalnya akan diakui pula di mana saja, dengan syarat bekerjanya hukum tersebut tidak akan merugikan para warga di negaranya di mana pengakuan tersebut itu diminta. Prinsip yang pertama dan kedua merupakan ajaran teritorialitas yang murni, yaitu setiap peraturan hukum hanya berlaku di dalam wilayah negara yang menetapkan peraturan tersebut. Sedangkan pada prinsip ketiga merupakan asas ekstrateritorial. Ini kemudian merupakan landasan bagi teori Westenreich. Selanjutnya didekatkan oleh Huber bahwa semua tindakan dan transaksi yang dilakukan secara sah menurut hukum suatu negara atau negara akan diakui pula sah di negara lain. Meskipun negara yang disebut belakangan ini menganggap tindakan dan transaksi itu tidak sah. Atau dengan kata lain, meskipun tiap-tiap negara mempunyai kedaulatannya menentukan sistem hukumnya sendiri. Tetapi di dalam kenyataannya negara-negara itu tidak bertindak sewenang-wenang, melainkannya berdasarkan komitas memperkenankan bekerjanya hukum yang sudah berlaku di negara lain di dalam wilayahnya sendiri. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh hak-hak yang diperoleh itu seperti apa. Kita lanjutkan kepada contoh. Nah teman-teman, jika dilihat lebih dalam lagi mengenai hak-hak yang diperoleh ini, erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki oleh atau yang telah menjadi hak atau yang telah melekat secara hukum pada suatu subjek hukum. Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum haruslah dihargai dan dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh lex fori. Kecuali jika pengakuan terhadap hak-hak semacam itu akan menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Pandangan atau asas tentang hak-hak yang diperoleh memang berkembang pada masa memuncaknya pandangan hidup yang individualistik, di mana pandangan tersebut menganggap bahwa hak milik seseorang memiliki kekuatan hukum yang mutlak dimanapun dan terhadap siapapun. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan pandangan tentang hak milik yang berfungsi sosial, wawasan mengenai hak-hak yang diperoleh mengalami pergeseran pula, dan orang cenderung untuk menganut ajaran ini secara terbatas. Dalam arti terbatas, maka hak-hak yang diperoleh dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang, suatu subjek hukum, berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui dalam yuridiksi lex fori, selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat lex fori. Dengan kata lain, hak-hak yang diperoleh dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum lex fori atau dengan asas-asas keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh merupakan suatu bahasan penting bagi hukum perdata internasional, di mana banyak penulis mengibaratkan persoalan ini sebagai salah satu fundamen untuk atau utama dari seluruh sistem hukum perdata internasional.
Namun sebaliknya, ada juga penulis yang hanya menganggap persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh sebagai ornamen belaka. Van Brakel menganggap bahwa hak-hak yang diperoleh di luar negeri sedapat mungkin harus dihormati dan diakui, di mana hal ini merupakan salah satu asas pikiran fundamental di atas nama sistem hukum perdata internasional dibangun. Tanpa adanya pengakuan terhadap asas ini, lalu lintas internasional akan menjadi tidak mungkin. Namun sudah jelas kiranya bahwa hukum perdata internasional dari negara-negara sosialis kurang memperhatikan hak-hak yang diperoleh ini karena sistem hukum mereka